Saudaraku, Beijing, sebuah kota besar yang dijuluki sebagai The Imperial City. Karena kota ini menjadi saksi bisu sejarah besar dunia serta sejarah Islam. Masya Allah. Perjalanan saya ini sebagai bentuk tafakur untuk meningkatkan iman, rasa syukur, serta membuktikan bahwa semua yang terjadi di buminya Allah Ta'ala sudah digariskan dalam Al-Quran. Saudaraku, sebuah pepatah Beijing mengatakan, jika ingin melihat masa depan, maka lihatlah gedung pencakar langit. Namun, jika ingin merasakan detak jantung aslinya, maka datanglah ke Xinjiang. Ibu kota Republik Tiongkok ini menjadi pusat politik, kebudayaan, serta pendidikan yang memadukan sejarah kuno lebih dari 3.000 tahun dengan modernitas metropolitan. Saudaraku, menurut data, populasi Muslim di Beijing kini mencapai 250.000 jiwa. Meskipun secara angka terlihat banyak, namun tetap menjadi kelompok minoritas dari jumlah penduduk di negeri tirai bambu ini yang mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Masya Allah. Saudaraku, sebagai salah satu pusat ekonomi dunia, waktu seolah terus berlari di kota ini. Hampir di setiap persimpangan jalan, kesibukan masyarakat dapat saya rasakan. Saya pun ingin merasakan seperti apa rasanya menjadi warga lokal di sini. Metro Guangzhou menjadi transportasi yang saya pilih selama di kota ini. Metro Guangzhou merupakan kereta bawah tanah tanpa pengemudi dengan rute terpanjang di Tiongkok. Saudaraku, pesatnya pembangunan Cina dalam beberapa dekade terakhir merupakan hasil dari kedisiplinan masyarakatnya dalam memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, anjuran untuk memanfaatkan teknologi sebenarnya juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu dalam peperangan. Maka, apakah kamu bersyukur kepada Allah? Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. Di tengah kesibukan warga Guangzhou, saya bertemu dengan seorang warga lokal yang sedang asik menunjukkan kemahirannya bermain gasing. Meski tampak seperti yoyo, tetapi mereka menyebutnya diabolo. Bisa, saudaraku. Ya, jatuh. Tapi gokil sih, bapaknya keren banget main gasing ini. Ini luar biasa, skillnya sangat luar biasa, masya Allah. Keren, Pak, keren. Sheshe. Assalamualaikum. Sorry ya telat ya. Sehat. Bentar. Bang Cepi nelfon nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, salam ya. Kayaknya nggak bisa ikut keluar deh hari ini. Ya. Nggak enak nih. Ya. Punya obat nggak? Ada bang. Mau renantarin? Boleh dia anterin ke kamar ya. Oh, oke. Kuat nih buat keluarnya. Ya udah. Makasih ya. Oke, bentar ya bang. Yuk, Assalamualaikum. Bang Cepi sakit lagi, anterin nomor 4. Aja bang, pakai robot bisa pak, aku nyantar. Robot? Iya tuh, robotnya bisa kita antar buat ini, antar obat. Saudaraku, qadarullah, salah satu tim jejak Al-Quran sedang tidak sehat, sehingga memerlukan obat untuk diantarkan ke kamar. Tapi ternyata saya tidak perlu mengantarnya sendiri, karena bisa dibantu oleh robot delivery ini. Masya Allah. Ini bukan robot bersih-bersih? Enggak bang, ini kita bisa antar pakai buat antar barang, pakai Nah. antar obat tuh bisa. Ayo bahasa Chinese tuh. Nomor berapa? Gimana? Belum ditekan kayaknya. Oh. Obatnya taruh sini. Wah, Masya Allah, canggih banget ya. Oke, ini obatnya terus ini ya. Nah, ini dia. Kita doakan semoga insya Allah Bang Cepi cepat sembuh ya. Dan bisa liputan bareng kita lagi. Kita peset semua. Oke. Tutup. Udah, jalan dia tuh. Wah, keren banget. Seperti
Artinya, industri robot di Cina telah mencapai tonggak sejarah baru. Bahkan kini, industri robot sudah merambah ke area layanan hotel. Teknologi robot delivery ini didukung oleh AI dan sistem laser, sehingga bisa membantu meningkatkan efisiensi waktu, memangkas biaya operasional hotel, serta memberikan pengalaman unik dan modern bagi para tamu seperti saya. Saya begitu takjub melihat kecanggihan robot ini, apalagi secara otomatis robot bisa memanggil lift tanpa sentuhan. Selain itu, robot ini juga bisa memindai lingkungan dan menghindari rintangan dengan teknologi laser teledetection-nya. Masya Allah. Wah, robotnya langsung balik, Fikar. Masya Allah, canggih banget ya. Jadi di sini sekarang nih saya lagi nginep di hotel dan biasa kan kalau kita pesan paket itu kita turun dari kamar untuk ke lobi ngambil barang. Tapi sekarang udah canggih banget karena udah ada robot. Ini nih, Masya Allah, memang ya zamannya udah berubah. Jadi banyak banget alat-alat yang bisa membantu manusia agar semua pekerjaannya menjadi lebih mudah. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, berbicara tentang teknologi, salah satu yang terkenal adalah kota Chongqing. Ya, kota yang dikenal sebagai kota gunung dan kota siber di Tiongkok ini adalah pusat inovasi teknologi dengan infrastruktur 3D yang futuristik. Kota ini menonjol berkat integrasi transportasi ekstrim seperti monorail menembus gedung dan elektronik terkemuka di Tiongkok Barat Daya. Saudaraku, dalam surat Al-Baqarah ayat 168, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memakan makanan yang halal dan baik. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai di rumah makan Hui Halal Resto Mutianyu, salah satu rumah makan halal di kota Beijing. Dipajangnya sertifikat halal atau juga logo Qingchen yang diartikan sebagai logo halal menjadi penanda bahwa rumah makan ini ramah muslim sehingga dapat dijamin kehalalannya. Alhamdulillah. Masya Allah, saudaraku, ternyata bapak pemilik rumah makan ini menunjukkan sebuah musola kecil untuk kami sholat. Karena memang di sini cukup sulit untuk menemukan masjid ataupun musola. Alhamdulillah, di sini kami bisa menunaikan sholat sebelum makan siang. Alhamdulillah, di sini kami bisa menyempatkan waktu untuk menunaikan sholat zuhur. Karena kami sedang safar, kami pun mengambil ruksoh atau keringanan yang Allah Ta'ala berikan dengan menjamak sholat kami. Menjamak sholat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya dalam perjalanan. Masya Allah, saudaraku. Di sela-sela perjalanan, akhirnya saya menemukan musola juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ya kita tahu ya, China itu kan masjid atau musola itu sedikit. Jadi saya bersyukur sekali bisa ketemu musola dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, saudaraku, karena kedatangan kami ke sini tepat di musim dingin. Jadi inilah kondisi yang sering kami rasakan, suhu yang amat sangat dingin. Baik, ini Bapak. Ya. Masya Allah, ternyata ya, saudaraku, kalau restoran halal itu nggak hanya yang warna hijau, tapi merah juga bisa dibilang halal. Rumah makan halal di Tiongkok umumnya ditandai dengan logo warna hijau atau tulisan Qingchen yang berarti halal,
tidak menyajikan babi ataupun alkohol. Sebagai muslim, kita diwajibkan berhati-hati dalam memilih makanan, karena ganjaran memakan makanan yang haram dengan sengaja adalah neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Saya memesan menu olahan daging kambing dan juga sayuran. Saudaraku, kalau gitu kita makan dulu. Bismillah. Sekarang saya bisa menikmati makanan dengan tenang karena kehalalannya sudah terjamin. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Saudaraku, masjidnya bagus banget ya. Kayak khas bangunannya bangunan dari China dan itu. Saudaraku, saya akan mengunjungi satu titik bersejarah bagi peradaban Islam di kota ini. Tujuan saya adalah Masjid Niuji, rumah ibadah muslim tertua dan terbesar di Beijing. Jika dilihat sekilas dari bagian luar, orang akan tertipu dan mengira bahwa bangunan ini adalah sebuah kuil. Sebab, sejak memasuki area utama masjid, pengunjung akan langsung disambut dengan arsitektur klasik Tiongkok yang sangat dominan. Namun, perpaduan budaya akan segera tampak setelah terlihat kaligrafi Arab di beberapa sudut bangunan. Wah, Masya Allah. Saudaraku, masjidnya bagus banget ya. Kayak khas bangunannya bangunan dari China dan itu. Di bagian atapnya tuh kayak udah bentukan China banget tuh bangunannya. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget. Ketika memasuki waktu sholat, ada satu hal lagi yang sangat menarik perhatian saya. Suara panggilan azan di sini terdengar berbeda, tidak seperti di tanah air. Muazin melantunkan azan dengan langgam khas Tiongkok, sebuah perpaduan antara cengkok tradisional lokal dengan pelafalan bahasa Arab yang fasih. Ini adalah bentuk akulturasi budaya yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Asyhadu an la Masjid yang didirikan pada tahun 996 Masehi ini memiliki luas hingga 6.000 meter persegi. Meski pernah dihancurkan pada abad ke-13 oleh bangsa Mongol, tetapi masjid ini akhirnya dibangun kembali pada abad ke-15 dan mengalami beberapa kali perluasan sejak masa dinasti Qing. Rata-rata jemaah di masjid ini adalah para orang tua dari suku Muslim yang telah menetap di kota Beijing sejak lama. Alhamdulillah, saudaraku, saya sudah melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat zuhur di Masjid Nujie, yaitu masjid tertua di kota Beijing ini. Masya Allah.